Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Asti. Nama ringkasan. Saya ingin bertanya apa hukumnya memakan makanan yang ada penglarisnya. Dan apakah berdampak pada tubuh kita yang memakan makanan tersebut. Apa maksudnya nih jemaah? Iya dukun, cuma dicampur sama makanannya. Wallahu alam. Dulu ana pernah dengar ada tukang bakso di satu daerah yang tempat baksonya itu orang mengira orang ini pakai sihir, pakai dukun. Akhirnya sama orang digerebek, dituang itu panci baksonya, ternyata di dalamnya ada celana dalam. Nah, maka kalau itu sesuatu yang najis, umpamanya na'udzubillah mungkin campur apa, maka haram kalau itu dicampur dengan najis. Maka itu yang perlu dilihat. Tapi kalau umpamanya enggak saat itu dia penglarisnya ditaruh di bawah mejanya umpamanya atau apa, maka makanannya tetap halal dalam kondisi ini. Dan bicara dukun ini nggak berhenti sampai hari ini. Kalau ada ustadz bicara tentang perdukungan, sihir, ustadz kita sudah di zaman yang nggak ada lagi dukun. Kata siapa? Warung-warung itu masih banyak yang pakai dukun, pakai penglaris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon nasihati istri saya. Kok Ustadz suruh ngasih nasihat istrinya? Kita tadi udah bahas kalau ada masalah jangan dibawa keluar, selesaikan di dalam rumah. Kalau udah nggak mampu baru nanti minta orang luar. Ini dia minta ustadznya. Istri saya masih senang nonton drama Korea. Kebetulan istri saya hadir di kajian ini. Jazakumullah khairan. Insyaallah jamaah. Jamaah. Salah satu yang menyebabkan perceraian yang tadi belum kita bahaskan adalah hilangnya sosok kepemimpinan seorang laki-laki. Antum kalau udah kayak gini nih, antum udah kehilangan jabatan antum sebagai pemimpin. Antum harus kasih nasihat, dudukin. Setelah kasih nasihat nggak mau, antum jangan tidur sama suami antum, sama istri antum. Udah enggak. Ana serius. Nonton video Korea lagi, ya udahlah. Ana nggak akan tidur sama antum. Itu keseriusan, jemaah. Tapi kalau suami kasih nasihat, malam nanti ngobrol lagi sama istri, pegang-pegang istri, kata istri, besok ana nonton Korea lagi. Maka yang serius, jemaah. Ada nasihat-nasihat, tapi sebelum nasihat yang macam-macam, jemaah. Ini nasihat secara umum. Tumbuhkan keimanan. Kadangkala penyebabnya itu iman yang lemah. Nonton Korea. Anda sampai sekarang nggak tahu apa yang bagus di sana, jemaah. Apa sebenarnya ceritanya yang bagus atau kita tuh dibohongin, makanya kita hidup penuh dengan kepalsuan. Itu cerita semua dari awal sampai akhir bohong dan dusta. Tapi kita tonton. Maka suami tumbuhkan keimanan, lalu berikan perhatian. Soalnya kalau istri nonton Korea, lalu antum datang, ya Allah, kok gelap kayak gini ya. Antum datang langsung gelap rumahnya. Karena dia nonton yang bening-bening di sana. Baik, begitulah para suami. Antum harus tundukkan pandangan antum juga. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, istri Ana, kalau Ana suruh pakai nikob, banyak alasannya Ustaz. Dia bilang bertahap, terus sampai lama nggak ada perubahan Ustaz. Bagaimana solusi supaya istri Ana mau pakai nikob terus Ustaz? Tapi yang pertama berkaitan dengan hukum nikob sendiri jamaah. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan nikob itu suatu kemuliaan, mungkin itu pendapat yang lebih kuat daripada yang mengatakan wajib. Jadi yang terpenting kalau antum ingin istri antum pakai nikob, yang antum garap itu bukan nikobnya. Apa yang digarap? Imannya.
Karena semua orang termotivasi untuk beramal itu karena ada imannya jamaah. Motornya itu iman. Mobil sebagus apapun, kalau nggak ada motornya nggak jalan. Makanya Allah Azza wa Jal senantiasa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang disentuh dulu. Atau Allah sentuh di akhir ayat, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kerjakan atau tinggalkan perbuatan itu. Maka kalau bicara hukum itu mudah sekali. Kalau bicara hukumnya halal, hukumnya wajib. Siapa yang tidak bisa menyampaikan itu? Tapi bagaimana membuat orang ini jadi mau mengamalkan yang wajib, mau meninggalkan yang haram. Siapa yang nggak tahu dengan hukum judi? Semua orang tahu insya Allah. Tapi kenapa togel itu masih rame di Indonesia jemaah? Wallahi Ana kemarin masuk Jakarta dapat kiriman SMS. Iya, SMS-nya silakan ikut togel ini macam-macam ya Allah. Nggak tahu Ustaz dikirim ini sama dia. Astagfirullah jemaah. Nah, artinya dia kirim kepada siapa saja dia kirim jemaah itu jemaah. Ketika orang sedang lemah imannya, sedang nggak punya duit, dia punya utang banyak, dia punya uang mamanya 1 juta, utangnya 100 juta. Kayaknya anak ikutkan ini, kalau menang ya menang lah. Itu dia. Seperti itu. Maka kalau bicara hukum itu sangat mudah menyampaikan. Tapi bagaimana membuat dia mau mengamalkan hukum tersebut, itu tugas kita. 13 tahun Nabi kita SAW berdakwah di kota Mekah, memupuk keimanan. Mengajak kepada tauhid. Baru setelah itu turun hukum puasa, haji, pakai jilbab. Itu di mana turunnya? Di Medina. Dan juga buat para istri. Kalau suami memerintahkan. Kalau perintah itu awalnya sunnah. Tapi suami memerintahkan. Jadi hukumnya wajib bagi istri untuk mengamalkan perintah suami. Nggak usah banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Perihal pernikahan. Bila mana wali nikah masih berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang yang menentang syariat Islam. Namun mempelai wanita udah menjalankan pemahaman sunnah. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya dan nasihatnya karena ana lagi dalam hal terkait. Ya jamaah, generasi yang sebelum kita ini, generasi tua, itu memang berat untuk berubah. Itu lumrah. Kalau antum membaca sejarah, pengikut Nabi Muhammad SAW itu muda-muda. Yang tua nggak beriman. Kebanyakan yang tua, kebanyakan ya kita lihat penentang dakwah itu yang tua. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tua seperti ini? Ya anti berusaha untuk memberikan pemahaman. Kalau kita melihat ada 10 kemungkaran, kita tidak bisa menghilangkan semuanya, kurangi kemungkaran itu. Memang ada proses. Antum lihat yang ini ayah, mohon maaf yang ini jangan. Yang ini jangan. Nih loh sunnahnya kayak gini. Pernikahannya seperti ini. Karena kalau mereka akhirnya dalam pernikahan menggunakan klinik-klinik ya. Ada yang sesajen di sumur, sesajen di mana, sesajen di mana. Maka itu satu hal yang bermasalah dan anti harus berusaha untuk memperbaikinya. Kalau nanti umpamanya orang tua tidak mau menikahkan karena anti maunya yang sesuai dengan sunnah. Maka di sini ada yang namanya pengajuan waliul adl. Di KUA itu di pengadilan agama ada pengajuan anak umpamanya tidak dinikahkan sama orang tuanya gara-gara dia ingin pasangan hidup yang paham agama, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan untuk diuruskan. Ini bapak anak nggak mau nikahkan anak karena mamanya pasangan hidup anak yang lamar anak ini
udah kenal sunnah Ustaz, udah taat beragama, tapi bapak anak nggak mau, maka bisa mengajukan kepada pengadilan di sana jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bila meyakini setelah berdoa membaca Al-Fatihah dengan menahan nafas agar doa terkabul? Ahibati fillah. Kalau kita meyakini sesuatu, hendaklah keyakinan itu didasarkan ilmu. Apakah benar Rasulullah SAW mengatakan itu, mengamalkan itu? Kalau iya, ya kita yakini. Tapi kalau enggak, jangan. Nih, sebuah amalan supaya doa antum dikabulkan sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin dikabulkan. Ini orang yang baca Al-Fatihah dengan tidak bernafas, karena keyakinan dia Allah akan mengabulkan doanya dikabulkan. Tapi bukan karena bacaan Fatihah tanpa nafas itu, bukan. Karena keyakinan. Memang ada orang kalau cuma ngomong, antum yang yakin lah. Kalau berdoa, kurang yakin jemaah. Tapi kalau dikasih amalan gini, yakin ini kabulkan sama Allah. Akhirnya dikabulkannya itu karena keyakinannya. Tapi amalan itu tidak disunnahkan. Itu yang Anda ketahui. Maka tolong sebelum beramal itu berilmu terlebih dahulu. Saya mau menanyakan. Bagaimana menyikapi suami yang masih belum mau meninggalkan sisa-sisa riba? Bahkan memulai lagi. Padahal suami sudah tahu bahaya riba. Waktu pertama kali tahu bahaya riba, beliau menangis minta ampun. Mau tobat. Tapi seiring waktu memudah begitu saja. Kebetulan suami pengusaha Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya, mohon diberi pencerahan. Wallahi jamaah, orang itu selalu berpikir, ini pengusaha. Makin dapat modal besar, semakin dapat keuntungan besar. Tapi dia lupa, kebanyakan orang yang modal besar dari bank riba, dia itu budaknya bank. Kalau bicara keuntungan, sampai ada satu orang tiap bulan nyicil 10 juta ke bank, bunganya saja. Bunganya, dia kerja capek untuk bayar bunganya saja. Bertahun-tahun gak pernah lunas. Makanya Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghancurkan riba pelan-pelan, hancur tapi. Mungkin sekarang belum melihat kita kehancuran tersebut. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan kembangkan, tumbuhkan sedekah. Bagaimana sikap istri? Ya terus berdoa. Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, buka wawasan suami. Ajak suami melihat orang-orang yang hancur karena riba. Duduk lagi sama suami, bang, masih ingat dengan hadis ini? Dahsyatnya dosa riba, seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dan sang istri harus bisa memotivasi suami dengan cara qanaah, mencukupkan dengan yang ada. Bang, ana ridho bang, kita hidup di tenda, kita hidup di bawah jembatan, hidup di mana ana ridho. Nih ana punya emas, nih ana punya cincin, jual semuanya bang. Sehingga suami yakin dia mendapatkan pendamping hidup yang siap untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Tapi kalau istri cuma ngasih nasihat tapi dia tidak pernah berperan untuk menunjukkan kepada suami, maka kadang-kala suami akhirnya terjebak lagi. Kemudian jamaah, ketika seorang bertobat, hijrah, tolong cari teman yang berbeda.
ganti juga teman antum, ganti juga sahabat antum. Sehingga kalau antum tetap berkumpul dengan pelaku riba, antum akan balik riba. Tapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggalkan riba, insya Allah akan saling memotivasi meninggalkan riba. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kita semua yang hadir di sini. Amin. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Saya ingin menikahi wanita. Kesini saya mengenal wanita ini lebih dalam lagi. Dan di saat perkenalan saya dengan wanita ini tiba-tiba jujur kepada saya. Dia telah melakukan zina dengan lawan jenisnya. Ya iyalah. Ia mengaku melakukan ini hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ya Ustadz, sekarang alhamdulillah wanita ini tambah lebih baik lagi dari sebelumnya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Dan sarannya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wallahi jamaah, perempuan ini lemah. Perempuan itu banyak digodain sama laki-laki hidung belang. Kemudian dia melakukan perzinahan. Kalau antum lihat perempuan yang antum akan nikahi ini benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, antum nikahin. Kenapa? Ada orang-orang yang melakukan dosa yang dengan dosanya dia masuk surga. Karena dia bertobat, dia jadi takut, dia terhantui dengan dosanya. Dan ada orang-orang yang taat, patuh, banyak ibadahnya. Dengan ibadahnya dia masuk neraka. Karena dia ujub dengan ibadahnya. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan ketika Allah menyebutkan surga yang dipersiapkan lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh, apabila mereka melakukan dosa besar seperti zina atau yang semisalnya, atau dosa kecil, mereka langsung kembali kepada Allah. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa. Berhenti dia berbuat dosa. Silahkan antum nikahi. Pernah dengar cerita tentang pezina di masa Rasul SAW yang dia datang dalam kondisi hamil. Mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Sampai akhir cerita, perempuan ini dirajam sampai mati. Setelah mati, Nabi nyolatin tuh perempuan. Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kau tahu, perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup mengampuni dosa mereka semua. Jadi kalau kita lihat perempuan yang mungkin dulu pernah jahat, pernah
terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan antum lihat perubahan di diri dia, maka silahkan. Tapi kalau antum insya Allah dia mau tobat, jangan. Karena baru mau tobat. Antum kalau punya istri yang masih harus ngajarin, capek. Maka nih kalau memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang udah jadi. Antum punya istri, Masya Allah, udah ngerti cara didik anak, udah ngerti cara melayani suami, antum gak ngajarin. Karena pernah ada seorang laki-laki yang ngajarin istrinya. Dia capek harus ngasih tahu istri, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang salah siapa? Istrinya apa suaminya? Suaminya yang pilih istri kayak gitu. Antum jangan mengatakan, Ustaz, anak capek ngajarin istri anak. Ya salah antum pilih dia sebagai istri. Kalau antum memilih dia sebagai istri, tanggung jawab sekarang untuk ngajarin. Karena antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi perempuan ini benar-benar bertobat dan udah faham, udah ngerti, insya Allah silahkan antum nikahin dia. Tapi kalau enggak, jangan. Cari yang lainnya. Tapi anak sudah kadung cinta, Ustaz. Nah ini masalahnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin tanya. Suami ana melarang ana untuk berkunjung ke rumah orang tua ana. Karena suami ana malu. Setiap ke rumah orang tua ana sering dibawakan belanjaan dan lain-lain. Bagaimana Ustaz solusinya? Alhamdulillah, solusi sudah ada. Masalahnya malu karena sering dibawakan belanjaan. Ngomong sama orang tua. Tolong kalau anak kesini gak usah dikasih apa-apa. Suami malu. Berarti kan ada sebabnya jamaah. Kita tuh kadang-kala dokter itu kalau ngasih obat sama pasien tanpa tahu sebab penyakitnya. 3 hari balik lagi dia. Nanti kalau gak sembuh balik lagi. Tapi kalau sudah ketahuan sebabnya. Sebabnya antum ini karena makan pedas umpamanya. Antum jangan makan pedas. Kasih obat selesai insya Allah. Maka sini ketahuan suami alhamdulillah, suami anti baik sebenarnya. Dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Anti harus bantu dia. Dia bukan karena benci sama mertua. Tapi karena dia merasa malu kalau dibawakan belanja. Usahakan kalau orang tua anti mau kasih anti. Karena kehidupan anti yang memang susah. Ngomong sama ibu, gak usah suami sampai tahu. Terus gimana caranya? Kasih mentahannya aja. Loh iya jemaah, ini kan masalahnya kau kelihatan bawa-bawa kan malu. Tapi kalau fulus kan anti taruh di kantong, suami nggak tahu gitu loh. Insya Allah rumah tangga jadi baik, seneng. Ketika kadang suami ngomong, Dek, abang lagi nggak punya duit. Alhamdulillah bang, ada rezeki anak bang. Masya Allah, syukron. Dia suami nerima jemaah. Cuma kadang-kadang suami tadi jaim aja dia jamaah. Artinya alhamdulillah solusinya sudah ketahuan. Ustaz, bagaimana cara menasehatin para istri? Insya Allah, antum punya istri berapa nih jamaah? Insya Allah dia jamaah. Menasehatin para istri yang sudah kecanduan medsos. Dikit-dikit main HP. Sampai suatu saat masak goreng lauk sampai gosong. Ustaz. Alhamdulillah, tapi suaminya ini baik. Ya. Kenapa dia nggak ceraikan? Karena dia melihat kepada kelebihan istrinya. Cuma ada penyakit. Memang handphone ini penyakit. Sekali harus ada, mungkin kita mulai dari rumah tangga kita. Pekan tanpa handphone. Oh, kalau tanpa handphone susah. Pekan tanpa internet. Telepon kan masih bisa. Yang dimatikan kan tinggal datanya kan. Paketnya, chat, selesai. Ngomong sama istri, nih, ana matikan paket ana. Nanti matikan juga, siap. Nggak ada yang bunyi jamaah. Itu, yang bunyi kan kebanyakan itu, telepon nggak ada orang telepon sekarang ini udah. Kadang-kadang ana lihat perempuan punya handphone tuh nggak pernah ditaruh di telinganya. Yang ada nonton aja, nulis itu.
Karena apa? Karena ada paket data. Coba dimatikan. Insya Allah ini sebagai antum pun harus mengajak istri. Artinya istri yang kecanduan, kadangkala penyebabnya dia kurang kegiatan. Bukan kurang kegiatan, masak sampai gosong. Artinya kegiatan punya dia. Tapi kegiatan sama anti. Sama antum sekarang kegiatannya. Artinya duduk bersama, handphonenya sama-sama ditaruh ya. Subhanallah, ada sampai satu keluarga dia punya acara kajian keluarga. Dia ngomong, Ustaz, ana punya kajian keluarga. Kalau keluarga datang itu kita pakai keranjang, Ustaz. Semua handphone taruh keranjang. Dia taruh. Soalnya Ustaz, kalau tetap pakai handphone itu ngobrolnya nggak sama keluarga, ngobrolnya sama teman-temannya semua. Ketika dia tarik itu, ana merasakan ada hubungan silaturahim yang bagus, Ustaz. Pengganggunya apa? Handphone. Maka tugas suami tadi berusaha untuk membiasakan, semuanya perlu pembiasaan. Atau bikin jadwal kapan pegang handphone. Umpamanya nggak bisa puasa handphone. Ya sudah, jadwal kita pegang handphone, ngomong sama istri dalam sehari umpamanya berapa jam. Antum bikin. Umpamanya 1 jam udah. Cukup insya Allah. Sudah kapan waktunya tentukan. 1 jam itu pegang handphone. Setelah itu matikan. Karena ini mungkin belum punya anak. Dia bicara masalah masakan. Tapi ketika punya anak, ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Gara-gara main handphone. Dan manusia ini tidak ingin putus dari internet. Buktinya apa? Handphone ini ada baterainya. Baterainya itu berapa jam sih bertahan sih? Karena takut mati, beli power bank deh. Enggak, anak nggak boleh terputuskan. Kasih power bank lagi. Dan sampai ada perempuan, anak ingat, dia itu beli kabel charger itu jamaah 3 meter. Serat. Nah itu tugas suami lah memperbaiki itu jamaah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir jamaah. Ada lainnya? Udah habis? Alhamdulillah. Kalau udah habis selesai. Ahibati fillah. Tadi kita cukup panjang berbincang tentang indahnya agama Allah ini. Perceraian, tolak menjadi salah satu syariat yang kita harus bangga dengannya. Tapi jangan bermudah-mudahan bercerai. Karena perceraian termasuk amalan yang paling dicintai oleh iblis. Paling bahagia iblis itu dengan perceraian. Kenapa bahagia? Anak kasih hadiah. Masya Allah, antum angkat tangan duluan. Nah, fadhal. Karena memutuskan silaturahim. Betul jamaah. Gak apa-apa kasih hadiah. Siapa yang ustad? Nah, fadhal. Iblis karena setannya bisa menceraikan. Kenapa kok dikasih mahkota? Iya, apa sih cerai ini bisa sampai iblis seneng banget sama perceraian? Itu soalnya. Karena tadi memutuskan silaturahim. Yang apa-apa lah kasih hadiah lah. Jangan yang besar-besar hadiahnya. Fadhal kasihkan kirim di sana. Sudah, pertanyaan lain ini jamaah. Kecuali antum punya jawaban lain. Nah, ya. Berdiri antum. Berdiri, Masya Allah. Bisa libur kerja gitu. Di bis itu nggak ada yang tidur siang, semua yang kerja terus. Oh ya kasih aja biar nggak terlalu lama kasih hadiah. Udah cukup jamaah. Kalau terjadi perceraian, kadangkala kalau perceraian tidak sesuai dengan sunnah, korbannya bukan silaturahim aja, iya, anak durhaka sama bapaknya.
Kalau anak itu ikut sama ibunya, dia benci sama bapaknya. Kalau dia ikut sama bapaknya, dia benci sama ibunya. Yang terkadang menyebabkan anak-anak itu kemudian na'udzubillah, dia jadi geng-geng motor yang tidak dalam pengawasan orang tuanya. Artinya iblis ketika berhasil menceraikan, dia akan berpikir banyak hasil yang dia dapatkan. Bukan hanya dua orang berpisah ini. Ada banyak dosa-dosa lain yang bisa dia garap dengan perceraian tersebut. Baik, hadiah yang lainnya. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Ada yang 90? 80? Umur berapa Bapak? 72,5. 72,5. Ada yang ngalahkan? Ada yang 73? Ini 72,5 tinggal sisa jemaah. Nah, artinya memang stok lama ini kata Nabi SAW kan, umur umat Nabi SAW 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu. Kita doakan semoga Bapak diberkahin umurnya. Ada yang umur berapa yang belakang sana? 74 jemaah. Masih kasih hadiah lainnya. Kirim ke belakang sana jamaah. Benar 74 ya. Jangan ditambah-tambahin jamaah. Baik, untuk peserta. Kok pakai peserta? Untuk jamaah paling jauh. Sumedang. Ada yang lebih jauh dari Sumedang? Surabaya, Sulawesi. Enggak, yang memang datang buat kajian ke sini, Sumedang. Mana? Bima. Di sini Dukuh Bima, antum dekat. Astagfirullah. Mana Bima? Enggak dekat antum. Kasih yang Sumedang. Antum datang dari NTB mau kajian ini aja. Bener. Oh, sekalian belajar. Nggak bisa. Yang sekalian nggak bisa jamaah. Baik, masih ada hadiah? Tadi kita sebutkan beberapa penyebab terjadinya perceraian. Sebutkan 5. Karena imannya kurang. Tujuan nikah hanya untuk menyalurkan nafsunya saja. Nggak tahu sama tujuan nikah. Baik. Yang ketiga. Belum memiliki persiapan untuk berumah tangga. Yang keempat. Pengkhianatan dalam rumah tangga. Yang kelima. Beda visi dan misi, Masya Allah. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.